Ini kerajaan Republik Indonesia ini melebihi kerajaan-kerajaan yang kejam. Jadi misalnya kabupaten Anda punya tambang uranium atau tambang minyak atau tambang apa, Pak Ju, berapa persen dapatnya kabupaten itu? 3%. Jadi kalau kabupatenmu punya uranium, nanti hasil uranium ini yang kamu miliki cuma 3%, yang 97% dibagi oleh pengusaha yang menggalinya dengan pemerintah pusat. Ini lebih daripada upeti. Dan kita menyangka ini adalah negara modern, kita menyangka ini negara yang demokratis, kita menyangka ini negaranya orang-orang yang beradab. Padahal tingkat upetinya bukan hanya setelah ada hasilnya baru kasih upeti, sebelum digali hasilnya pun sudah diundang-undangkan agar kasih upeti. Jadi ini sebodoh-bodohnya kekuasaan dan birokrasi yang pernah ada dalam sejarah. Ingin berangkat dari etnik dulu ya, dari yang sederhana sekali. Mohon maaf kepada teman-teman yang bukan orang Jawa, tolong temukan padanan dari yang akan saya sebut. Kalau di Jawa itu ada lagu anak-anak, dolanan anak-anak itu dayo teko tau ya. Dayo teko artinya ada tamu datang. Terus beberno kloso. Ya, gelarne kloso, jadi artinya bahasa Indonesianya kita siapkan, kita gelar tikar. Terus terus mulai ada problem di langkah ketiga, ternyata tikernya sobek. Ya, ada masalah nih. Terus solusinya? Nah, tiker yang sobek, tambalan jadah ditambal dengan pakai jadah-jadah itu ketan yang Oke, sampai di sini dulu. Menurut Anda ini solusinya masuk akal nggak ini? Tikar sobek kok ditambal sama jadah. Nanti di rumah baru Anda, banyak nggak ini tikar-tikar sobek di dalam persoalan bangsa Indonesia yang solusinya adalah ditambal jadah? Apa kedelai, apa bulog, apa berambang, bawang, apa caleg, apa segala macam, kan itu sudah benar gelar tikar, ternyata tikarnya sobek, ternyata solusinya adalah tambalan jadah. Sekarang kembali ke yang mikro, kalau tikar Anda kasih jadah untuk nambal sobeknya, terus tamunya gimana dong? Tamunya tidak mau duduk, kalau duduk dia lengket, kalau lengket dengan celananya marah nggak dia sama tuan rumah? Berarti masalahnya tambah berapa? Jadi solusi yang tidak tepat akan menambah masalah. Mungkin bisa deret hitung, kelak bisa menjadi deret ukur. Jadi ini potensi konflik antar manusia, konflik sosial tumbuh ketika solusi tidak tepat. Itu terjadi di politik, ekonomi, atau apapun saja. Das, tikar sobek belum diatasi, tambah masalah, jadah sama celananya tamu kita, tamunya marah dan seterusnya. Terus ternyata jadahnya, nah kira-kira tamunya murah hati apa makin marah karena jadahnya busuk? Jadi celananya bukan hanya lengket, tapi juga berbau busuk karena jadahnya mambu. Jadi berapa masalahnya Mas Iswan sudah? Sudah lebih dari 4. Anda kalau punya daya asosiasi kan ini sudah langsung ingat macam-macam ini. Bagaimana cara presiden mengatasi masalah? Itu anak biar tiga ijadah. Ya, ini tolong pakai imajinasi ya sekarang. Anda harus punya kecerdasan sosial, kecerdasan politik, kecerdasan budaya, agar supaya setiap idiom seperti ini bisa langsung Anda asosiasikan. Dan ini nggak perlu sekolah. Makin Anda sekolah, makin tidak punya imajinasi. Ya. Jadi Anda harus jadi orang yang merdeka. Kalau bahasa, mohon maaf, kalau bahasa tingginya di dalam bahasa Jawa namanya sitik paningal. Sitik paningal itu penglihatan yang jernih,
Puncaknya nanti namanya putus pameriksa. Putus pameriksa itu kalau dalam torikot namanya makrifat. Jadi Anda melihat sesuatu itu sampai ke ufuknya secara sangat jelas. Dan di situ sidik itu berarti pasti, tidak. Jadi bukan Indonesia yang pasti tidak pasti, tetapi di KC tumbuh orang yang membangun dan mendidik penglihatan batinnya, pikirannya, penglihatan fisiknya agar memiliki sidik paningal itu. Paningal itu penglihatan, sidik itu ketepatan dan kejernihan. Puncaknya nanti putus pameriksa, artinya sudah sampai ke ufuk, ke batas akhir dari pengetahuan batin dan pengetahuan kosmologi, kosmosofi atau apapun istilahnya, ya. Kita terusin sekarang Hidayah teko. Ternyata jadahnya busuk, mambu. Terus solusinya pakai no asu coba. Gimana coba ini bangsa kita ini? Sudah nggak bisa nambal tiker, nambah masalah dengan ngasih jadah, tambah masalah lagi jadahnya busuk. Bukannya dicari solusi dari 3 masalah, malah kasih ke anjing. Sekarang anjing ikut marah, tidak ada anjing di muka bumi mau makan jadah. Sudah berapa ini masalahnya? Jadi ini nggak usah ilmu tinggi-tinggi loh, ini aja belum pernah jadi penelitian dokter. Dipikir itu masuk, itu dipikir itu lagu anak-anak. Ini saja sudah cukup untuk dandanin Indonesia sebenarnya. Jadi jangan sampai Anda maju melangkah lebih lanjut sebelum meyakini kepastian bahwa solusi yang Anda lakukan sudah tepat. Perkara gagal lain masalah, tapi ketepatan itu nomor 1. Maka kalau kembali ke tema-tema awal tadi, peringatan Allah atau Tuhan di kitab apapun dari Zabur, Injil, Taurat sampai Al-Quran, sampai yang berita-berita yang tidak terekam dan tidak diregulasi atau distandarisasi secara tekstual, itu yang terpenting itu ada kalimat yang Quran merumuskannya begini, yang Anda semua sudah hafal: asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini harus jadi ingatan sehari-hari Anda dalam berdagang, dalam mendidik anak, di dalam mengajar di sekolah, di dalam membaca koran, nonton TV. Anda tidak boleh tidak ingat satu kalimat dari Tuhan ini. Apa kata Tuhan? Apa yang kamu pikir itu jelek, salah sehingga kamu remehkan, jangan-jangan itu yang sebenarnya kamu butuhkan untuk keselamatan kamu. Dan apa yang kamu junjung-junjung, yang kamu sangka kebaikan, kamu sangka ini harapan dan kepahlawanan, bisa jadi itu adalah potensi bencana bagi kamu. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini tolong jangan tidak diingat, karena ini penting untuk dagang segala macam. Untuk apa saja penting. Mau main, mau dagang apa, kan pertimbangannya itu. Harus ada kepastian penglihatan, sitik paningal tadi. Ini bisa diparalelkan ke pertimbangan-pertimbangan yang lain, dalam arti gini. Kalau tadi kan apa yang baik bagimu bisa jadi buruk, apa yang buruk bagimu bisa jadi baik. Nah sekarang kata baik dan buruk Anda ganti dengan satuan yang lain. Apa yang kamu sangka sehat ternyata tidak sehat, apa yang kamu sangka tidak sehat ternyata sehat. Atau cari kata-kata yang lain, apa yang kamu sangka cantik ternyata setelah dikawinin bener baunya tidak karu-karuan, bisa juga. Apa yang kamu sangka tidak cantik ternyata lebih bau lagi, kan gitu. Nah, itu terserah paralel Anda yang Anda ciptakan. Ini Anda harus terus-menerus punya kecerdasan imajinatif dan asosiatif. Ini untuk pelajaran standar aja. Jadi Anda tidak boleh hidup tanpa kemampuan asosiasi dan imajinasi.
Jadi ada asosiasi atau imajinasi intelektual rasional, ada asosiasi dan imajinasi emotif, bukan emosional, emotif. Beda antara emotif dengan emosional. Ada imajinasi dan asosiasi spiritual. Dulu saya kira di KJ-KJ pertama sudah saya workshopkan soal ini. Jadi kalau Anda ngelihat pisang, Anda harus punya pengembaraan imajinatif dan asosiatif. Pisang terus inget apa sampean mas? Setelah pisang apa? Imut, monyet. Nah itu satu wilayah dan jenis imajinasi dan asosiasi, tergantung. Jadi setelah ini kan Anda inget monyet, setelah monyet inget, kalau ketemu monyet setelah itu inget apa? Harus terus mas, harus terus. Anda bisa ingat kebun, Anda bisa ingat lingkungan hidup, hubungan antara tanah, tanaman, air, dan sebagainya. Anda bisa ingat petani pisang. Anda bisa ingat polisi Departemen Pertanian terhadap petani pisang. Anda bisa ingat nabi-nabi, semua makan pisang, nggak ada nabi yang tidak makan pisang. Jadi dari sebiji nek bijiku bunder nah ini dari sebuah pisang ini kan Anda bisa sampai ke apa saja, sampai ke Allah, sampai ke jagat raya yang sebelah manapun, betul nggak? Nah ini jangan hilang, jangan hilang kemampuan seperti itu, jangan hilang, karena di situ tuh berguna. Anda mau dagang berguna, mau jadi menteri berguna, orang sholat berguna. Sholat itu terus ingat apa? Yang disebut khusyuk itu, ini tolong ingatkan ya, tadi kita ngomong daya teko ya. Ini saya belok dikit. Kalau Anda sholat itu yang disebut khusyuk itu di sininya ingat Tuhan tok, apa tidak ingat apa-apa atau ingat seluruh dunia? Yang mana yang khusyuk itu? Coba. Kiai-kiai pernah ngomong gitu enggak? Enggak pernah toh? Enggak pernah dianalisis. Pokoknya khusyuk itu kan kayaknya khusyuk jadi ngene. Kayaknya. Jadi parameternya kan kayaknya. Wong di TV sekarang bahasanya semua dikasih kata-kata terkesan. Dani setelah anaknya kecelakaan terkesan sedih. Gak terkesan, dasmu sedih temenan itu. Terkesan. Terkesan. Kok jadi itu yang disebut pasti tidak pasti, karena parameternya bukan hakul yakin, ainul yakin, tapi ketoke ya opo, terkesan bagaimana. Jadi fakta di Indonesia menurut media massa adalah kesannya bagaimana. Tidak penting itu gula atau tidak, yang penting manis. Jadi tidak penting ayam atau bukan, yang penting rasa ayam, kan begitu. Tidak penting presiden apa bukan, yang penting rasanya kok itu presiden. Nendelok tindakannya kok duduk, tapi kok terkesan presiden ya dia, kan gitu. Dan itu sudah cukup menjadi parameter. Tidak perlu harus real presiden berdasarkan pemahaman ilmu, betul enggak? Oke. Nah, jadi kata terkesan, kayaknya, sepertinya, apalagi lainnya kalau bahasa Indonesia sering kelihatan di media. Seolah-olah, bukan seolah-olah, ini tampaknya. Maka industri kosmetik sangat laku karena yang terpenting bukan orang itu cantik atau tidak, tapi tampak cantik atau tidak. Betul enggak? Betul enggak? Dan industri kosmetik itu jauh melebihi industri-industri real, betul enggak? Lu wis jelas dihapusi loh. Iku bibire iku panun arek iki. Terus mari ngono dikai ngene-ngene dadi gak ketok panune, jelas dihapusi lho, wong lanang seneng. Itu contoh aja gitu ya. Makanya kontroversi mengenai misfit itu monggo-monggo saja. Kalau saya itu gini loh, kalau pakai bikini itu menjadi jelas pahanya panun apa tidak. Tapi meskipun dia pakai bikini, dan di sini nanti tidak pakai ya. Kalau dia pakai bikini,
Yang jelas tidak sakit panu kan cuman yang tidak ditutupin pahanya sampai ke bawah, tapi yang ditutupin kan belum tentu tidak sakit panu. Dan itu nanti tetap bisa lolos menjadi Miss World, padahal jurinya tidak tahu bahwa di sininya belang. Jadi kalau bikin Miss World menurut saya harus telanjang bulat supaya jelas. Kalau enggak ditipu sama peserta-pesertanya. Ketok rek bokonge mbok. Bempere kaya ngono iku lho. Gak ero nek janjane iku belang. Nah sekarang bagaimana membuktikan tidak belang? Kalau saya tidak akan mengakui ada Miss World. Kenapa? Mana buktinya dia tidak belang? Ayo coba buktikan. Boten cak, terus buka ini. Jadi it's not a deal at all. Itu laibun walahun, masalah kecil. Loh ya apa sih gitu dipersoalkan. Wong kehancuran moral yang luar biasa saja diizinkan dan dilegalisir. Mek soal urusan ini nek aku nu monggo Miss World pemilihannya harus transparan. Apa nek ditutup-tutupi ku gak cocok itu. Kecuali ada kaca yang bisa nembus untuk menyelidiki ada panu apa tidak, itu masalahnya. Lo bagaimana Miss World panuun ini gak bisa, gak boleh Miss World kok panuun ya kan. Nah sekarang ku apa meneh kudalen, walah tuh Miss World kudalen founder ireng siapa yang menjamin? Jangankan Indonesia, Miss World saja nanti kalau sudah ada Miss World-nya itu tidak pasti dia tidak gudalen. Nah, jadi sudahlah, itu semua masalah kecil dan jangan menjadi urusan-urusan besar di dalam hati dan pikiran Anda. Dunia jauh lebih rusak daripada itu semua. Sama dengan ketika Inul diributkan dulu, saya pas di Kairo ditelepon oleh Kompas diminta untuk nulis, terus saya nulis pantat Inul adalah wajah kita semua. Itu ya, masih ingat tulisan itu ya. Saya ingin mengatakan kok kayak kita ini orang alim semua, tiba-tiba ada Inul gini-gini terus kita terganggu banget, padahal bentino yang ngono luar-luar itu. Oh tambah nemen loh, nah Inul masih lumayan belakangnya, liane ngarepe. Kok kayak kita ini alim, nggak pernah buka aurat gitu loh, seolah-olah situasinya itu. Padahal ya dipletrek-pletrek no. Kadang dileboni botol bar. Itu loh teman-teman sekalian ya. Jadi kadang-kadang itu kita itu kehilangan koordinat ya. So kehilangan koordinat itu maksud saya kita tidak berada pada perspektif yang bukan hanya luas, yang memang begitu adanya, sehingga ketika ada apa-apa kita mengetahui koordinatnya di mana. Setiap hal adalah close up di sini gitu loh. Jadi setiap segala sesuatu diurus. Kalau sudah ngurusin Miss World gitu, kalau sudah ngurusin panu gitu, kalau sudah ngomong hidung dia nggak inget mata, nggak inget pipi, nggak inget bibir gitu loh. Nah di Ma'iyah, di KC, Anda adalah orang yang bisa satu kali pandangan ada 1000 penglihatan gitu loh. Ada satu pandangan Anda mendapatkan 1000 penglihatan. Jadi ibarat pendekar, ketika kamu disuruh konsentrasi melihat satu titik, Anda melihat satu titik, begitu ada pukulan dari samping Anda tetap bisa mengelak, Anda bisa menangkis. Karena pandangan ke satu titik itu kan sebuah tugas di tengah tugas yang lain. Pandangan itu ke seluruh titik sesungguhnya. Matamu, meripatmu, alah, ya jadi matamu ya. Bahasa lainnya apa ya? Ya matamu aja ini ya. Ganti apa meneh ya Mas ya. Memandang ke sana, tetapi perhatianmu tidak hanya ke sana, perhatianmu ke seluruh, dan meripatmu dibantu oleh saraf-saraf dan sensor-sensor yang lain, sehingga ketika ada
tikaman dari belakang kamu tetap bisa mengelak, ada lemparan dari samping kamu tetap bisa menangkis. Itu namanya ilmu. Kalau satu titik tok close up tidak pakai titik itu namanya pengetahuan, beda sama ilmu. Nah, universitas sekolah nggak ngerti bedanya ilmu dengan pengetahuan. Makanya dicampur, mencari ilmu pengetahuan, kan begitu. Disangkanya ilmu sama pengetahuan itu satu jenis, loh lain. Lapar sama ndak makan tuh beda. Gitu mas, ndak kawin sama kesepian tuh dua hal yang berbeda. Kesepian tuh efek dari tidak punya istri. Lapar itu efek daripada tidak makan. Tidak makan sama lapar berbeda. Ada orang tidak makan sengaja tapi dia tidak lapar, bisa. Nah, kejelian dan detail-detail seperti ini mudah-mudahan berkembang dalam hidup Anda, karena nanti saya akan mendoakan Anda. Tapi kita teruskan dulu ya. Ini Miss Wood sudah ya. Pokoknya jangan percaya dia cantik bener karena belum terbukti. Intinya gitu ya. Belum terbukti bahwa pantatnya tidak panun. Udah gitu aja. Kalau mereka tidak terima, buktikan. Siaran langsung seluruh televisi di detail, lo gak panun, lo gak panun, lo gitu. Gak ruwet kaya ono opo di dunia iki mungkin dia nyogatel kabeh. Oh ala rek yus gak opo-opo lang jenenge menungso. Makanya nanti saya akan ngomong mengenai ini waktu sedang apa dari view-nya langit gitu ya. Tapi tolong diingetin ya, ini momentum apa, ini sedang terjadi apa, dan Anda harus bagaimana dari sudut perspektif langit yang melihat bumi. Bukan hanya bumi melihat dirinya dan melihat langit, tapi itu nanti kalau ada waktu. Nah sekarang kita teruskan. Asune mati, anjingnya mati ini kan sudah masalah toh? Jadi sudah 5 apa 6 tadi. Loh, solusinya dibuang di sungai, ini merusak lingkungan lagi ya. Kita sedang cuci-cuci pagi-pagi, ada bangkai anjing lewat, ini konflik sosial lagi. Terus ternyata kali ini banjir bisa, ya toh? Terus buangan, loh, sudah kena banjir itu loh, sudah kena banjir masih otaknya tuh nggak bekerja, tetap si anjing dibuang di pinggir sungai. Jadi begitulah Indonesia ini. Masalah demi masalah tidak pernah bisa diselesaikan. Bahkan satu masalah bisa menciptakan 3 masalah berikutnya, 3 masalah bisa menciptakan 9 masalah berikutnya, sehingga masalah-masalah kita ini sudah tan kinoyo ngopo. Kalau kata para penyair, misalnya Gunawan Muhammad, dingin tak tercatat di termometer. Oh, lah wes. Oh, gitu. Gunawan Muhammad sendiri tidak pernah membayangkan bahwa makna puisinya itu sampai seperti ini. Dingin tak tercatat di termometer, kan begitu. Ya toh? Jadi termometer itu wes nggak bisa mencatat tingkat dinginnya itu. Nah jadi sekarang kita sudah deret ukur ini masalahnya. Sehingga kalau sudah deret ukur ini percepatannya ibarat musik sudah apa nih Ben? Kalau musik dengan speed tinggi itu sudah orang tidak bisa fokus lagi. Orang sudah tidak mengerti lagi. Sudah tidak punya pengendapan atau sublimasi untuk melihat masalah-masalah dengan jernih. Gitu loh. Kalau diterusin apa lagi mas tadi? Eleno pinggir terus masuk pinggir dulu. Saya mas ya. Asune mati, buangan kali, kaline banjir, buangan pinggir terus, pinggire. Secara ilmu sudah cukup ya bahwa masalah kalau tidak diselesaikan akan seperti itu. Nah, supaya dipercepat, teman-teman KC menawarkan salah satu solusinya adalah kegagalan negosiasi Kresna
dengan penguasa Astina menghasilkan kemarahan yang kemudian membuat dia menjadi Juggernaut atau bertiwi keramat tadi. Itu salah satu solusinya. Saya coba kasih bukan paralel tapi komparasi. Di Jogja sedang akan dipentaskan oleh rekonsiliasi semua seniman Jogja tanpa perkecualian, dari seluruh seniman, dari yang modern, tradisional, dari bidang apa saja, itu mementaskan satu pementasan yang ide dasarnya seperti Juggernaut ini, yaitu mencari solusi terhadap deret ukur permasalahan Indonesia. Akhirnya didiskusikan oleh mereka, terus mereka mengambil lakon wayang, karena wayang ini sebenarnya simbolisasi dari berbagai hal, baik karakter maupun jenis permasalahan dari umat manusia, terutama manusia Jawa dan Indonesia. Maka mereka memilih lakon Sumantri Sukosrono. Sumantri Sukosrono ini gini gampangannya, Sumantri itu tipe atau tipologi aktivis yang percaya bahwa dia bisa merubah keadaan melalui birokrasi. Jadi dia masuk, ada yang jadi wamen Buham, ada yang jadi staf ahli presiden, ada yang jadi dirjen tenaga kerja, ada yang pokoknya ini Sumantri. Jadi Sumantri itu tipe aktivis yang ingin merubah keadaan melalui birokrasi. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang pokoknya ikut mainstream kekuasaan. Ini jenis Sumantri. Sementara Sukosrono itu adiknya, ya tak? Sukosrono tidak mau masuk birokrasi, dia ingin tetap mengambil jarak dari kekuasaan, dia ingin tetap jadi rakyat. Nah, ide dari teman-teman seniman Jogja itu adalah Sukosrono maupun Sumantri mulai harus merubah dirinya menjadi subjek yang tidak dikalahkan oleh tipuan-tipuan atau keterpesonaan dia terhadap keadaan. Jadi misalnya ada Sumantri Sujatmiko misalnya, jadi anggota DPR PDIP umpamanya gitu ya. Ada lagi Sumantri Indrayana, ya, ada lagi Sumantri ini, Sumantri itu, macam-macam lah ya. Nah itu kan lama-lama tidak lagi ingin merubah, lama-lama dia yang dirubah oleh keadaan, karena dia dibikin nikmat oleh keadaan itu. Nah sarannya dari Jogja adalah mereka harus berhijrah, membangun dirinya kembali. Saya nanti omongkan bagaimana faktanya Sumantri Sukosrono, tapi sebelumnya landasan pemikiran mereka adalah bahwa bangsa Indonesia ini sudah tidak pernah lagi menjadi subjek sejarah sejak gagalnya pengaturan-pengaturan kenegaraan dan kebangsaan pasca Mojopahit. Ini versinya banyak, tapi intinya kalau versi saya adalah setelah Mojopahit itu sebenarnya ditransformasikan menjadi Demak. Mojopahit itu negara persemakmuran, ya. Bukan negara kesatuan. Jadi di Mojopahit tidak ada upeti. Ya, kalau NKRI kan pakai upeti. Bukan pajak. Upeti tidak sama dengan pajak. Upeti itu persembahan khusus dari daerah yang ditaklukkan kepada yang menaklukkan. Jadi kalau sekarang ini kan lebih dari upeti. Ini kerajaan Republik Indonesia ini melebihi kerajaan-kerajaan yang kejam. Jadi misalnya kabupaten Anda punya tambang uranium atau tambang minyak atau tambang apa, Pak Ju, berapa persen dapatnya kabupaten itu? 3%. Jadi kalau kabupatenmu punya uranium, nanti hasil uranium ini yang kamu miliki cuma 3%, yang 97% dibagi oleh pengusaha yang menggalinya dengan pemerintah pusat. Ini lebih daripada upeti. Dan kita menyangka ini adalah negara modern, kita menyangka ini negara yang demokratis, kita menyangka ini negaranya orang-orang yang beradab. Padahal tingkat upetinya bukan hanya setelah ada hasilnya baru kasih upeti, sebelum digali hasilnya pun sudah diundang-undangkan agar kasih upeti.
Jadi ini sebodoh-bodohnya kekuasaan dan birokrasi yang pernah ada dalam sejarah. Ditepuk tangani karena disyukuri atau karena diprihati ini monggo. Tapi benar kan Pak Jo gitu ya, paling pol 3,5%. Itu pun setelah dimiliki oleh daerahnya untuk siapa 3,5%? Untuk rakyatnya atau birokrasinya? Saya tanya Pak Jo, APBD di sebuah kota madya atau kabupaten itu yang untuk rakyat berapa persen? Maksimum 30%. Yang 70% untuk membayari pegawai-pegawai bupati dan seterusnya. Masuk akal enggak? Rakyat yang segitu banyak dikasih 30%, yang 70% untuk bupati dan para pengurusnya. Dan kita mengaku ini adalah negara modern yang beradab, negara demokrasi yang tidak akan kita rubah demokrasinya. Faktanya seperti itu. Tapi saya nggak akan memperpanjang ini. Nggak usah kamu buka bikini kamu, aku sudah tahu bahwa di pantatmu ada kurang. Kalau saya kembalikan ke idiom Miswet tadi, tadi ki Miswet manggil karo aku naik kerumun. Ya masih bukti buka di depan saya. Ayo buka. Tak teropong. Seneng kiai ini. Terus dia seneng ini. Menjadi tim juri untuk mendeteksi panu, mau enggak? Belum, seneng daftar kabeh arek. Kula purun ini ahli panu kula niki. Oke ya, saya teruskan. Jadi gini, aduh ini panjang sih ceritanya, tapi intinya itu gini, transformasi dari Mojopahit ke Demak itu dipandu oleh Sunan Kalijogo yang hidupnya hampir 200 tahun. Tapi beliau dalam tanda petik sudah berhasil sebagai pelaku, tapi hasilnya atau outputnya tidak seperti yang beliau bayangkan. Jadi Demak itu juga persemakmuran. Jadi di Mojopahit dulu ada namanya upacara kendi emas, Mas. Kendi emas itu gini, 35 hari sekali. Itu raja-raja dari mana-mana yang tergabung di dalam persemakmuran Mojopahit itu datang ke Trowulan, terus mereka melingkar, terus Raja Mojopahit, Hayam Wuruk dan pengganti-penggantinya itu mengeluarkan kendi dari emas, isinya air. Kemudian dipersilakan setiap raja itu minum, terakhir baru Raja Mojopahit yang minum. Dan waktu itu bentuknya tidak seperti NKRI sekarang. Jadi waktu itu ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Jadi Hayam Wuruk itu raja atau kepala negara, Gajah Mada itu perdana menteri atau kepala pemerintahan. Dan itu jauh lebih modern, luar biasa jauh lebih modern dibanding NKRI yang kepala negara sama kepala pemerintahan dirangka. Jadi di Indonesia ini Tuhan sama manusia jadi satu. Yang ngawasi sama yang diawasi menjadi satu lembaga. KPK itu lembaga pemerintah, maka yang melantik adalah presiden. Padahal presiden adalah orang nomor satu yang harus diawasi oleh KPK. Lah terus ya apa caranya KPK ngawasi wong dhek sing nglantik? Dan mereka mengaku ini negara modern, negara demokratis, negara yang paling pintar dan rasional. Itu yang digelisahkan oleh Juggernaut tadi itu. Nah, kemudian ada konflik. Demak ada konflik antara Sunni dan Syiah. Misalnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Joko Tingkir, kalau yang Syiah itu Aryo Jipang atau Aryo Penangsang dengan segala tetek bengeknya. Kemudian ada pertentangan antara Islam Jawa dengan Jawa Islam atau Islam santri dengan Islam abangan. Itu. Ada konflik lagi antara kaum priayi yang merasa berhak meneruskan kerajaan Mojopahit tapi tidak mendapatkan haknya, sehingga mereka bertentangan terus. Jadi ada multi konflik. Jadi bersilang-silang konfliknya, dan itu coba diatasi oleh Sunan Kalijogo dan diasisten oleh Sunan Kudus, tapi
sampai akhir hayat beliau tidak berhasil. Padahal luar biasa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Metodenya sangat kultural, sangat arif, metodenya sangat taktis, sangat strategis, sangat tidak menyakiti, sangat memanusiakan, tapi toh gagal. Sampai akhirnya menjadi tanggung di masa Pajang, dan kemudian menjadi lebih buruk lagi di masa Mataram, karena Mataram bukan lagi negara persemakmuran, tetapi negara kesatuan Republik Mataram, NKRM, yang kelak menjadi NKRI. Loh, kenapa kalau kesatuan? Kalau persemakmuran itu ada otonomi dengan formula yang sebaik-baiknya. Kita sekarang punya otonomi tapi belum ada formulasi yang benar. Dan Pak siapa yang bikin otonomi dulu, yang ide pertama? Pak Arya Rasyid juga tidak kemudian memandu. Tidak tahu sekarang beliau di mana. Gitu ya. Jadi di zaman Mojopahit itu, di samping raja-raja yang jauh, itu ada kepala-kepala tanah perdikan. Nah, kepala tanah perdikan ini mandiri di tempatnya masing-masing. Mengurusi petaninya, buruhnya, semua mandiri. Apakah akan setor kepada Mojopahit atau tidak, itu tergantung kepada rasa terima kasih kepada rasa terima kasih perdikan-perdikan ini kepada pengayomnya, yaitu Mojopahit. Saya singkat, begitu Mataram berdiri, Anda tahu ya, kalau Mojopahit nama rajanya Prabu. Begitu Demak nama rajanya Sultan. Pajang juga Sultan. Kalau Sultan, kalau Prabu itu dari bahasa Jawa dan dari filosofi Jawa. Kalau Sultan itu dari konsep Islam. La tangfuduna illa bisultan. Jadi sultan ini orang yang oleh Allah diberi kekuatan khusus untuk memimpin orang-orang yang lainnya. Maka itu dipakai untuk gelar sultan. Kemudian Mataram gelarnya apa? Panembahan. Di dalam filosofi Jawa, Panembahan tidak boleh berhubungan dengan kekuasaan, karena Panembahan adalah seorang resi yang sudah mengendap, yang sudah universal, yang tidak lagi duduk di kursi dunia. Tapi dilanggar oleh Mataram pertama dengan memberi nama pada dirinya Panembahan Senopati. Bapaknya adalah murid Sunan Kalijogo, yaitu Ki Ageng Pemanahan. Temannya dua orang, yaitu Ki Mondorogo atau Juru Martani dengan Ki Penjawi adalah juga muridnya Sunan Kalijogo. Tapi Anda tahu muridnya Sunan Kalijogo ini sebagaimana di Ma'iyah macam-macam. Ada yang IT, ada yang cracker, ada yang preman, ada yang pedagang roti di Priok, ada yang udah macam-macam pokoknya, ada yang santri bener, ada yang ahli sholawatan, ada yang mau bikin buku membuktikan bahwa Gus Dur adalah wali, dan saya diminta untuk memberi pengantarnya. Ada macam-macam. Nah, Sunan Kalijogo muridnya juga begitu, macam-macam muridnya sedemikian rupa sehingga sesungguhnya tidak cukup untuk hanya diatasi oleh seorang agung yang namanya Raden Said yang kemudian bergelar Sunan Kalijogo, meskipun beliau adalah orang yang memang luar biasa taktis, strategis, dan kecerdasannya melebihi wali-wali yang lain. Bahkan metodologi sosialisasinya juga luar biasa. Anda misalnya, tak kasih contoh dikit, Anda menyangka Sunan Kalijogo dulu itu kan berandal Lokojoyo, dia perampok jalanan gitu ya, dan percaya sampai abad ini orang percaya kalau Sunan Kalijogo itu tukang begal di jalan. Mas, orang merampok itu kan ada asal usulnya, ada motivasinya. Sunan Kalijogo ini anaknya Bupati Tuban. Dia tidak kekurangan harta, tidak kekurangan apa. Untuk apa dia ngerampok orang di jalan? Cuman pedagang-pedagang pasar pulang ke rumahnya dibegal sama semua. Untuk apa dia? Jadi pasti tidak ada motivasi ekonomi. Kalau gitu motivasinya apa? Untuk menunjukkan kehebatannya. Hebat apa kamu cuman ngerampok orang-orang kecil, pedagang-pedagang pasar? Hebat apa kamu? Jadi apa dong Sunan Kalijogo kok ngerampok?
Cari dong. Karena tidak ada yang nyari, terpaksa saya buka rahasianya. Sunan Kalijogo itu sengaja begal orang dan dicarikan tempat yang gampang dicari, yaitu di jalan, tidak di hutan, tidak di mana, di jalan. Karena dia mancing supaya Sunan Bonang datang. Bener, sekian kali ngerampok, terus dia sendiri yang mengisukan dia berandal Lokojoyo gitu. Dia bikin isu sendiri melalui MNC, Metro sama TV One, terus TV-TV lokal, dia bikin isu sendiri supaya ada konspirasi kemakmuran. Ya karena kontroversi hatiku ini, jangan sampai ada kudeta. Karena kan dengan keluarga kita harus selalu menjaga labil ekonomi. Apal ya. I am from the birthday of Jombang. Ya apa, aku ini pengamat budaya rek. Yang pasti saya hafal tuh yang paling hebat dan yang paling konyol itu pasti harus saya hafal. Nanti yang termasuk yang mana monggo. Kalau lukisan tuh ada lukisan baik, ada lukisan buruk. Ya toh, ada lukisan baik, ada lukisan buruk. Ada yang ketiga yang Anda tahu, yang belum tahu. Buruk aja belum. Lukisan ini disebut buruk saja belum pantas. Ini lukisan loh ya. Nah ada orang yang begitu. Ada orang pinter, ada orang bodoh. Ini bodoh aja belum. Ono ibu. Aku nggak ngarani loh ya. Tapi kok kayak anak loh. Ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang ketiga bodoh aja belum. Nah, monggo. Bagaimana aplikasinya itu Anda masing-masing. Itu ya. Karena ya 28, 29 my age. Nyalek kalau dulu nggak nyalon lurah dulu. Saya itu dikasih tahu Mbak Via gitu-gitu itu, di setel nomor Mbak Via. Ya Allah, aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya soalnya dia kan belajar bahasa Inggrisnya di Amerika, bukan di London. Kalau di Amerika biasanya grammarnya jelek kan gitu kan, gitu. Begitulah ya. 80 my age. Oke, mau ngomong apa ya mau kok sampai sini tadi ngomong apa? Bentar. Saya Sunan Bonang. Oke, tak persingkat aja. Dimensi ya? Ya, supaya mancing Sunan Bonang, karena Sunan Kalijogo ini sudah punya naluri untuk mengetahui dia akan punya tugas besar, yaitu mentransformasikan Mojopahit jangan sampai hancur. Dengan adanya perkembangan Islam yang pesat, harus dia bikinkan formula baru tanpa menghancurkan Mojopahit tapi punya masa depan. Sistemnya sama, namanya mau tidak mau harus toleran kepada anaknya Brawijaya yang nomor 17 yang namanya Raden Patah. Anaknya Brawijaya terakhir itu ada 117. Ya, Raden Patah itu anaknya nomor 17 kalau nggak salah. Ya. Istrinya berapa saya tidak ikut, saya selidiki. Nah, ini berarti Raden Patah datang. Kalau mau telepon 161 siapa tahu diterima ya. Ini serius. Dileng-eleng ya 161. Lu jangan ketawa. Nanti kamu diterima lo teleponnya, kamu yang ketawa tadi malam. Wah, motor gue. Dimesone gue enggak. Itu oke. Sejak itu bangsa Indonesia tidak bisa mengatasi dirinya, maka makin kecil kemampuannya untuk menjadi subjek dari sejarahnya, sehingga kemudian masalah yang dia warisi dari abad sebelumnya belum selesai, datang VOC, datang Portugis, datang macam-macam, semakin tidak mampu menjadi subjek.
Nah, kita sampai pada zaman di mana puncak permasalahan itu tidak bisa kita atasi lagi. Maka ini minta maaf kepada teman-teman yang kehujanan ya. Mudah-mudahan kalau Anda kehujanan, badan Anda makin kuat, hati Anda makin dahsyat, gitu. Dan yang kehujanan usahanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang tidak kehujanan enggak. Kamu sana toh kehujanan sana. Kamu mau rotimu lebih laku ya kamu lari ke sana. Ya Allah aku kehujanan. Loh ya masa saya doakan secara tidak adil yang kehujanan sama Anda gitu loh. Perkara nanti prakteknya bagaimana terserah Allah, emang gue Allah. Kan begitu. Jadi pokoknya kan doa kita ya rasional-rasional aja gitu. Oke. Oke, sudah mulai reda dikit ya. Bismillah. Kita sampai di puncak. Tadi kan awalnya kita ngomong siapa yang bermasalah, masalahnya apa, solusinya bagaimana dan seterusnya. Nah, Zagirnaut adalah salah satu solusi. Terus kemudian saya kasih paralel dengan Jogja. Solusinya adalah Sukrosono sama Sumantri. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda percaya nggak sama Sumantri? Di fakta Indonesia sekarang. Percaya nggak sama faktanya Sumantri sekarang ini? Nggak percaya. Dari dulu ini ada Mas Agus AA nih ya, dari dulu aktivis di tempat saya di Batang Puluhan, sekarang dia mimpin koran di Kerawang, dulu dia tokoh BBB di Bekasi. Dia tahu persis bagaimana teman-teman dia ada yang milih jadi aktivis partai atau masuk pemerintahan, ada yang menjadi pengusaha swasta, ada macam-macam di antara para aktivis. Ada yang HMI, ada yang GMNI, semua kan bareng saya dulu. Saya tidak ada masalah dengan GMNI, saya tidak ada masalah dengan siapapun saja. Pokoknya semua pertumbuhan saya dukung. Betul, apa saja tumbuh itu saya dukung. Betul. Kecuali perut. Betul, artinya perut berkembang kan ada dua macam nih. Berkembang karena tusukan, ada perkembangan karena makanan terlalu banyak, akhirnya wetenge lendung. Alhamdulillah sampai umur 60 lebih saya masih ya, sorry ya, terus ya, maaf ya, terus ya, maaf. Soalnya saya takut sama Rasulullah. Rasulullah itu kan kalau ditarik garis dari dagunya ke bawah itu lurus, gitu. Kalau sekarang kan agak harus gini-gini ya, gitu saya. Alhamdulillah lah sampai sekarang. Jadi mohon maaf ya, ya. Bukan maksud saya untuk bikin kamu pesimis ya, tapi memang saya agak lumayan. Ya gak usah dikena ini mas. Oke ya. Nah, Sumantri, Anda sedang ragu-ragu ini. Nah iya, tadi kan kalau Anda ikhlas tidak sampai 5 menit. Dan ternyata Anda ikhlas sekali, luar biasa. Anda kok terkesan ikhlas ya? Nyaris ikhlas. Sekarang menurut Anda, Sukosrono yaitu aktivis atau orang yang punya cita-cita untuk memperbaiki keadaan negara dan bangsanya, yang tetap tidak mau berada di dalam pemerintahan tapi mengambil jarak swasta, dia menjadi manusia otonom dan independen di luar, itu menurut Anda masih bisa dipercaya enggak sekarang? Enggak juga, menurut Anda. Sebenarnya kalau saya punya asumsi gini, kayaknya sih Sukrosono sekarang tuh pada pengen jadi Sumantri semua loh. Bener nggak? Jadi justru Sumantri adalah figur yang dicita-citakan oleh para Sukosrono sekarang ini. Betul nggak? Gampangannya kalau mau agak detail, semua orang ingin ikut ngerampok, bener nggak? Selama belum bisa ngerampok ya dia ngemis dulu lah. Tapi begitu bisa terdaftar sebagai perampok ya dia ngerampok. Nanti kalau sudah out tidak menjadi perampok, dia akan ngemis lagi. Maka setiap perampok ingin mengusahakan agar pejabat berikutnya di kursi dia adalah orangnya dia. Betul nggak? Supaya rampokannya konstan, supaya ngerampoknya dia kemarin tidak dibuka-buka oleh penggantinya, oleh kelompok perampok yang lain. Betul nggak?
Itulah sebabnya setelah saya jadi bupati, besoknya istri saya. Setelah itu periode berikutnya besan saya. Berikutnya lagi anak saya, ponakan saya, dan seterusnya. Tuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sudah beres nih ya, alhamdulillah nih ya, hujannya ya. Saya tidak ngomong jelek baik, saya tidak ngomong itu orang hebat atau orang tidak hebat, tapi saya ingin kita objektif terhadap penemuan solusi tadi, Mas Iswan, Pak Jo. Jadi menurut sampean, setelah melihat fakta Sukosrono ternyata seperti itu di Indonesia sekarang, Sumantri juga tidak bisa diandalkan. Menurut Anda, kan cuma dua itu bangsa Indonesia, rakyat yang ikut memerintah dan rakyat yang tidak ikut memerintah. Kan cuma itu kan, nggak ada yang lain. Nah, Anda masih bisa percaya nggak bahwa Sukosrono dan Sumantri ini akan bisa memperbaiki keadaan? Percaya nggak, Mas? Pasti nggak bahwa Sukosrono dan Sumantri bisa memperbaiki keadaan? Tidak. Maka dalam lakon di alun-alun Jogja itu saya tanyakan, ada punakawan nggak? Kenapa punakawan? Loh, karena punakawan ini yang membatalkan struktur vertikal dari kepriayian filosofi Jawa. Ini ada Mas Andre. Karena Kiai Semar Badranaya, Bodronoyo itu artinya cahaya rembulan. Bodro itu dari kata badrun. Anta syamsun, anta badrun. Terus di bahasa Jawa menjadi Bodro Noyo. Kayak rungu kan saya ya. Ini dia bingung deh, ahli Jawa kayak terus nek Bodronoyo ini dari iya ya, Bodronoyo ini badrun iya kan ya apa. Jangankan kok bahasa Jawa, bahasa Inggris incredible apa? Full. Itu dari bahasa Arab, karena lahirnya kata itu secara universal berasal dari rasa musikal manusia. Jadi kalau keropok bunyinya kriuk-kriuk, harus ada unsur R karena bunyinya begitu. Jadi berasal dari rasa musikal, meskipun tidak semua bangsa setia kepada itu. Ada spesifikasi, ada orang ngasih nama tidak karena bunyi. Jadi kalau Jawa hampir 100% karena bunyi. Meskipun kesan tentang bunyi bisa berbeda. Kalau Jawa Timur ono truk karo sepur tabrakan paras ngono ya. Wow, res ngono ya. Nek Jawa Timur agak kebal kan bres. Kalau Jawa Timur makin gitu makin parus gitu kan. Parus. Makin ke barat makin sederhana. Di Jogja itu ada sepur pagi-pagi nabrak truk maknil. Nah, coba. Tapi semua kan based on musical sense kan itu ya. Nah, hulk itu Anda baca Quran, segala macam yang serem, segala macam yang sifatnya penghancuran, itu namanya hul. Jadi yahliku, HLK, itu bahasa Quran. Bahasa Al-Quran, bukan terus kan? Bahasa Quran, hul. Dan itu nggak sengaja, orang Barat tuh nggak sengaja bikin hul gitu. Dia terseret oleh naluri universalnya manusia. Pokoknya yang serem, yang gede, yang menghancurkan tuh hul. Maka di Quran ada ratusan kata yahliku, hul. Kalau kata benar tahluka, Anda baca hul itu sesuatu yang menghancurkan. Nah, ini saya ingin katakan sama Anda. Tapi nanti dulu, ini endingnya ya. Jadi sekarang Sukosrono Sumantri tidak bisa diandalkan, maka kita butuh punakawan. Karena gini loh Mas, Kiai Semar itu kan paling bawah, buruhnya, abdinya para priayi. Jadi kalau digaris ini gini ya Mas, garis ya, ini paling bawah. Semar di sini ada Arjuno, ada siapa-siapa. Semar paling bawah, Petruk, Gareng, segala macam. Tapi ternyata Semar itu paling tinggi. Jadi dia itu dewa yang paling senior.
Jadi ternyata garis paling atas dengan garis paling bawah ini satu. Jadi akhirnya garis lurus ini menjadi apa, Mas? Menjadi lingkaran. Jadi demokrasi Indonesia sudah sangat jelas sejak sekian abad yang lalu, bahwa titik puncak itu adalah titik terbawah, karena struktur demokrasi tidak monolitik tetapi lingkaran. Tawaf nah ini mau tawaf ini ya angel sih, kono ya angel kono. Kafir liberan tawafnya tapi ya tawaf yo ngene Dre, ngene lah wah gumun wong sak Mekah iki. Ya oke ya. Nah maka kalau harus ada punokawan, maka harus ada peran-peran langit. Nah peran langit ini macam-macam. Siapakah dewa? Maka pelajarilah semua yang oleh mbah-mbahmu dulu dimengerti. Anda pikir dewa itu siapa teh? Kalau bahasa Inggrisnya goddess ya. Apakah dewa itu hasil penglihatan spiritual manusia untuk melihat kekuatan-kekuatan di atas manusia? Ataukah dewa itu sebenarnya adalah manusia sendiri yang memang punya sultan? Jadi misalnya Nabi Adam punya sekitar 126 anak, kembar semua kecuali 2 orang. Yang 2 orang ini satu sis, satunya lagi siapa Andre? Kon gak pas juga pas sarasean karo anak-anak Nabi Adam gak Nah jadi anaknya Nabi Adam kembar lagi perempuan, mereka kawin, dapat privilege untuk tidak jadi incest ya. Tapi yang tidak kembar ini 2 orang, ini kan kawin tidak sama saudaranya, dia kawin sama sisa-sisa makhluk sebelumnya. Kalau dalam ilmu pengetahuan ada Homo sapien, Homo erectus, ada Cro-Magnon segala macam. Kalau di dalam berita-berita yang seperti saya baca itu, dulu itu jin yang berkuasa di tata surya, hancur. Kemudian Banujan, hancur. Kemudian Allah bikin makhluk baru hibrida, new hybrid. Ya, hibrida baru, Aksanita Going, masterpiece, di mana Allah mewajibkan Israel, kamu ambil tanah liat di bumi, kemudian kamu masuk, kamu bikin bentuknya seperti saya, kata Tuhan. Sebenarnya yang disuruh ambil Jibril sama, ini ceritanya Jawa, nanti nggak selesai. Tapi pokoknya yang ambil tanah liat dari bumi itu Israel. Kon percaya ya, wis? Kon nggak percaya tak tekak no temen kon. Nanti saya nggak percaya aku saya coba, oh malu kon. Israel teko temen di bocah saya ora percaya nanti. Tak keledai, motor gue malah. Gitu ya Mas. Karena Jibril gagal, dihalangi oleh iblis, karena iblis itu sudah oleh Allah disuruh meneliti bumi. Kenapa kok jin gagal, Banujan gagal? Iblis sebagai yang paling senior dari doktor langit, profesor langit, disuruh meneliti. Ketika iblis meneliti di bumi, waktu itu belum iblis dia fungsinya. Dia masih Kanzul Jannah, dia masih Al-Khosi, Ar-Roki, As-Sajid, dia masih gelar-gelar paling tinggi, paling mulia ada pada dia. Dia paling senior di atasnya Jibril. Dia disuruh meneliti di bumi, tapi begitu dia sampai di bumi, Jibril merasa nikmat, Iblis merasa nikmat dan tidak mau kembali ke langit. Karena dia sendiri punya ide bumi seharusnya dibeginikan. Karena dia tidak mau ke langit, Tuhan sendiri punya ide, akhirnya Jibril suruh ambil tanah liat, terus gagal karena takut sama iblis, pekewo sama iblis. Mikael gagal, Israfil gagal, akhirnya Israel yang nekat ngambil tanah liat dari daerah Tangerang lah kira-kira waktu. Supaya si kafir liberal tidak marah, kalau saya disebut di luar Jawa Barat dia marah. Ya sudah, saya sebut Tangerang gitu aja. Wilayah Banten gitu, daerah netral ya. Daripada marah, kan Tuhan tahu maksud saya lah. Terus bikin tapel itu jasad yang dibikin mirip seperti kesan Israel kepada Tuhan. Bentuk ada kepalanya, ada hidungnya. Kemudian setelah jadi, Tuhan bilang, sudah kamu masukkan seluruh unsur jagat raya di dalam diri Adam. Terus diteliti lagi, semua yang pernah ada di jagat
itu unsur zat dasarnya ada di dalam Adam. Apa saja ada di dalam Adam. Jadi hendaknya engkau tahu bahwa engkau itu makhluk yang paling sempurna. Apa saja ada dalam dirimu. Jadi jangan mau ditipu oleh siapapun, kecuali mempelajari dirimu dan mengembangkan seluruh potensimu yang luar biasa itu, melebihi jin, melebihi malaikat, melebihi banujan, melebihi macam-macam yang lain. Termasuk tidak usah takut sama Dajjal, tidak usah takut sama siapapun, karena kamu hibrida baru yang luar biasa lengkap. Begitu lengkap, diteliti, Tuhan bilang ya sudah saya verifikasi, sudah oke. Oke, sekarang taruh sini, kata Tuhan. Sekarang saya akan tiup roh. Akan aku tiupkan rohku ke dalam tubuh Adam. Kemudian disitulah peristiwa wahing yang pertama di dalam kehidupan. Iki gurung tahu krungu iki. Iki Pak Ju mantuk-mantuk iki. Jadi begitu ditiup oleh Allah, set, kepalanya terus terus mulutnya Adam ini baru yang hidup, kepalanya dok. Alhamdulillah, mulutnya Adam mengucap alhamdulillah. Semua malaikat mengucapkan yarhamukallah. Terus Adam mengucapkan lagi ya dihukumullah wa yuslihu balakum. Tapi masih nggak cecer gini, hanya kepalanya tok yang hidup. Terus Tuhan meniup lagi, alhamdulillah yarhamukallah yadikumullah. Terus hidup dadanya dan perutnya. Jadi pertama intelektualitasnya yang dihidupkan, yang kedua spiritualitasnya yang dihidupkan, wahing yang ketiga yang dihidupkan adalah syahwatnya dari bawah perut ke bawah. Dari mana ini bukunya? Kafir menengah Iwan aja melo-melo. Gitu Mas Yayan ya. Saya ceritakan ini supaya Anda tahu. Nah, kemudian anak Adam turun temurun. Dalam wayang disebut anak-anaknya Adam dan cucu-cucunya Adam disebut Sang Hyang. Jadi kalau Sang Kuryang itu Sang Guru Hyang. Jelas ya? Sang Guru Hyang. Jadi Anda jangan salah sangka kepada berita pop mengenai Sang Kuryang. Harus Anda pelajari. Di sini tidak ada Sunda, tidak ada Jawa. Jauh lebih tua daripada Sunda Jawa, yang merupakan sentimen 6 abad terakhir sekarang ini. Kita ngomong sesuatu yang lebih universal, yang lebih sejati. Nah, ada Sang Hyang Sis, Nabi Sis kalau dalam Islam. Sis ini punya anak Yazid Anwar, Yazid Anwas. Yang satu menurunkan manusia yang diasuh oleh Semar, yang satu diasuh oleh Togop. Nah, gampangannya gitu. Ini boleh Anda sebut simbolisme, boleh Anda sebut beneran. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda bukan itu terserah mau percaya atau tidak. Tapi saya ingin katakan sama Anda, setelah ada akselerasi populasi dari Adam ke anaknya, cucunya, dan seterusnya, kelengkapan-kelengkapan itu kemudian terdistorsi. Ada yang A, B, C, D, E, F, G lengkap. Ada yang bangsa yang kemudian yang tumbuh cuma A, B, C tok. Ada bangsa lain cuma D, E, F tok. Ada yang C, D, E tok. Nah, saya ingin bilang sama Anda bahwa manusia Nusantara ini adalah satu-satunya bangsa yang tingkat kelengkapannya paling tinggi di antara semua anak cucu Adam. Anda tepuk tangannya menunjukkan bahwa Anda tidak yakin-yakin amat dengan pernyataan saya, betul enggak? Terserah, enggak apa-apa. Tapi masukkan itu menjadi filemu untuk supaya kamu tahu suatu hari, iya ya, saya lengkap ya saya. Gini bisa, gitu bisa. Pas sembayang-sembayang, pas nyolong-nyolong. Ya kan, pas korupsi, pas umroh gitu kan. Pokoknya ada seksi masing-masing gitu kan. Tapi pokoknya Anda punya kelengkapan yang luar biasa. Coba pelajari ginekologi, coba pelajari sosiologi, pelajari antropologi. Anda lihat kelengkapan Anda. Kenapa Anda terpuruk? Justru karena Anda lengkap. Dan sudah 6 abad ini tidak bisa memaintain kelengkapannya, tidak bisa menjadi subjek dari dirinya sendiri. Mending orang cuma dagang soto, konsentrasi ke soto jadi besar.
daripada Anda bisa apa saja, dagang soto bisa, ngojek bisa, makelaran bisa, akhirnya nggak jadi semua. Nah itulah bangsa Indonesia. Wong bikin negara kok ikut pasar bebas. Lo kalau pasar bebas nggak usah negara, ayo bebas aja. Pasar bebas kok nganggo negara. Gunanya negara itu untuk membatasi pasar bebas supaya tidak menghancurkan rakyatnya. Maka harus ada regulasi ekonomi, harus ada pengaturan harga, harus ada pembatasan impor dengan berpedoman supaya petani kita sendiri harus ditumbuhkan. Wong berambang gak ono, delik gak ono kok malah impor. Mestinya kan menumbuhkan kemampuan kita sendiri. Gitu loh.